Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam video berikut ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kebahasaan teks LHO. Nah, tentu dalam setiap masing-masing teks tersebut ada perbedaan-perbedaan yang mencolok atau fitur-fitur kebahasaan, aspek kebahasaan yang dominan digunakan dalam sebuah teks. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari aspek kebahasaan teks LHO dalam beberapa bagian. Ada 5. Yang pertama adalah kata sifat, sinonim, antonim, verba material dan mental, kalimat definisi dan deskripsi, lalu kalimat sinteks dan kompleks. Nah, beberapa fitur kebahasaan ini sering muncul atau dominan dalam teks LHO itu sendiri. Kita mulai dari kata sifat. Pada hakikatnya, sebuah kata itu adalah unsur kedua terkecil dalam pembentukan sebuah tuturan baik lisan maupun tulisan. Jadi yang pertama itu adalah huruf, ya. Kedua adalah kata. Selanjutnya itu akan membentuk kalimat, lalu dari kalimat akan membentuk sebuah paragraf. Setelah paragraf ada wacana. Jadi pada umumnya atau pengertian kata ini secara umum itu adalah kelompok kesatuan unsur terkecil bahasa. Unsur terkecil sebuah bahasa itu adalah huruf. Nah, kelompok ini menyatu satu gitu dan membentuk suatu konsep atau makna. Maka disepakati bahwa kumpulan kesatuan huruf tersebut ketika membentuk suatu makna, maka itu disebut dengan kata. Nah, kata di sini pun ada terbagi atas kata dasar dan ada kata turunan. Kata dasar sendiri adalah kata yang memang belum mengalami perubahan bentuk, di mana ia itulah bentuk asalnya, bentuk dasarnya, bentuk awalnya. Itu ya, itu kata dasar. Sedangkan kata turunan sendiri itu adalah kata yang memang dia sudah mengalami perubahan bentuk. Bentuknya ini berubah dari awal gitu ya. Kata turunan ini yang sering sekali kita lihat bentuknya seperti ada kata berimbuhan, kata ulang. Nah, kedua kata tersebut sebenarnya itu disebut dengan kata turunan. Dan kata imbuhan dan kata ulang tersebut kedua-duanya itu disebut dengan kata. Kita sebut kata, bukan misalnya kamu sebut nih pertumbuhan, ada pertumbuh dan an. Oh, berarti ada 3 kata ya? Tidak. Per di situ belum memiliki makna, dia akan memberi makna ketika bertemu dengan kata dasar yaitu tumbuh. Si an juga demikian. Nah, kesatuan mereka itu hanya membentuk satu konsep yaitu tentang pertumbuhan tadi, itu yang disebut dengan kata. Paham ya? Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri kelas kata ini ada beberapa sebenarnya. Jadi kelas katanya ada kata benda, kata kerja, kata ganti, kata tugas, dan kata bilangan. Nah, istilah penggunaannya dalam ruang lingkup linguistik atau bahasa sendiri, kalau kata benda disebut dengan nomina, kata kerja disebut dengan verba, kata ganti pronomina, kata tugas adverbial, kata bilangan numeralia. Ibu rasa ini waktu SMP juga sudah pernah mendengar istilah-istilah tersebut ya. Nah, dari kelas kata ini supaya memudahkan ibu langsung membedakannya gitu ya. Karena sering sekali terjadi pergantian status. Ada yang mengatakan pertumbuhan itu adalah kata kerja, padahal sebenarnya pertumbuhan adalah kata benda. Jadi kata benda itu sendiri ibu tidak akan menjelaskan secara rinci masing-masing kelas kata ini karena fokus kita adalah untuk mengulas kata sifat. Jadi memudahkannya itu ya kita langsung lihat bentuknya. Mungkin kalau di dalam kata tanpa ada pembentukan imbuhan, kita bisa membedakannya dengan gampang ya, misalnya cantik, hewan, bangku, lalu jalan, lari, lalu teriak. Itu semua kan kalau tidak ada proses pembentukannya, pada hakikatnya kita bisa mengenalinya kalau dia memang punya konsep, ada objeknya yang bisa diindrai. Apakah objeknya bisa diindrai secara langsung ataupun tidak langsung, ada objeknya berarti dia kata benda kan gitu ya. Kalau kata kerja ini berarti sebuah perbuatan atau sebuah tindakan gitu ya, ada perbuatannya baik yang bisa diamati maupun tidak diamati. Kalau si subjeknya itu sudah melakukan perbuatan berdasarkan kata tersebut, maka disebut dengan kata kerja. Lalu ada kata ganti yang sekali kita sebut saya, dia, kamu, anda, mereka, beliau, beta dan seterusnya ya, itu sudah gampang untuk ditandai gitu ya dalam sebuah teks. Nah, kata tugas ini kata yang memang
dia belum memiliki makna kalau dia tidak disematkan dalam sebuah kelompok kata. Jadi misalnya nih kata dengan itu nggak berarti kan? Kamu tahu konsep dengan? Tidak ada. Tapi ketika si dengan ini kita satukan dia atau kita susun dia, gabungkan dia dalam beberapa susunan kata, lalu si dengan ini menghubungkan antara satu kata dengan kata lain, maka disitulah berfungsi atau kelihatan makna si dengan tadi. Itu yang disebut dengan kata tugas. Jadi dia berfungsi, si kata tugas ini berfungsi atau memiliki konsep, memiliki makna ketika dia sudah gabung dalam sebuah kelompok kata. Lalu ada kata bilangan, ya udah jelas ya kalau dia untuk menyebutkan jumlah gitu ya, udah kata bilangan. Lalu atau urutan. Nah, untuk membedakan dalam proses pembentukan, misalnya kan ini kata dasar tadi agak lebih gampang. Nah, kalau kata turunan kan kita bingung gitu ya. Kayak dia seperti sebuah proses, kayak dia sebuah benda, kayak dia sebuah kegiatan gitu ya. Nah, lebih gampangnya ini dia perbedaannya. Untuk kata benda sendiri, dia memiliki imbuhan ini. Nah, ini ya. Peran juga peran ya, tuliskan juga di situ. Jadi kalau ada nanti proses pembentukan atau ada kata turunan yang menggunakan imbuhan kean gitu ya, dia mengalami kejatuhan. Kejatuhan di situ bukan tindakan, tapi adalah hal tentang jatuh gitu ya. Lalu ada di sini kata kerja menggunakan imbuhan bukan berdekat ya, berjalan ya, biasa ya. Mengamati gitu ya, berarti dia sebuah perbuatan. Atau tambahkan lagi di sini ya satu lagi itu adalah kata kerja. Misalnya kakinya terinjak. Jadi terinjak itu juga menandakan sebuah perbuatan, walaupun perbuatan yang pasif dalam artian bukan dia yang melakukan perbuatan, tapi ada objek lain yang membuat perbuatan tersebut secara tidak sengaja, gitu ya. Nah, ini. Lalu ada adverbia. Nah, ini adverbia ini atau kata tugas ini seringnya adalah konjungsi. Kalau kamu ingat konjungsi itu apa? Itulah semua disebut dengan adverbia. Lalu ada numeralia, ini menggunakan le, lalu se, karena kedua, sepersepuluh, gitu ya, menunjukkan jumlah, itu disebut dengan kata ulangan. Lalu ada yang kita sebut dengan kata sifat. Ini yang menjadi topik kita utama dalam pembelajaran kebahasaan tes LHO. Kenapa ada kata sifat dalam tes LHO? Nah, seperti kita ketahui bahwa tes LHO ini harus mendefinisikan objeknya kan gitu ya. Nah, ketika kita mendefinisikan sebuah objek, maka kita akan melihat ciri-ciri dari si objek tersebut. Dalam artian kita harus bisa menandainya perbedaan dari si objek dengan objek yang lain. Itu harus kita jelaskan di definisi umum. Oleh karena itulah maka sering terlihat kata sifat, penggunaan kata sifat di tes LHO. Nah, untuk kata sifat sendiri teorinya ini adalah sebagai berikut ya. Kata sifat ini ya menggunakan imbuhan i, iya, wi gitu ya. Misalnya alami bersifat ya alam gitu ya. Lalu iya batiniah berarti memiliki sifat kejiwaan dan seterusnya. Lalu wi duniawi memiliki sifat dunia gitu ya. Nah, itu semuanya adalah kata sifat. Lalu untuk membedakannya itu adalah formulanya menggunakan kata paling, amat, sangat, dan sekali. Nah, ini semua akan membentuk frasa yang disebut frasa kata sifat. Frasa sifat. Jadi misalnya ini, dia paling cantik. Maka si cantik di sini bisa disematkan dengan kata paling, maka benarlah dia adalah kata sifat yaitu kata cantik tadi. Tapi kan kalau misalnya kita ambil nih nominal, benda, bangku, dia paling bangku, gak nyambung kan? Maka si bangku tadi tidak bisa kita sebut sebagai kata sifat. Kata yang bisa disematkan atau kata yang bisa digabungkan dengan kata-kata berikut ini, itu yang disebut dengan kata sifat. Jadi kalau nggak bisa digabung dengan ini, maka dia bukan kata sifat. Itu saja ya. Pokoknya bagus sekali, baik sekali, cantik sekali. Jadi itu semua adalah kata sifat. Kalau kamu ambil misalnya dua sekali, sekali 2 hari, itu maksudnya kan nggak nyambung ya, maka itu bukan kata sifat. Nah, juga bisa diingkari dengan kata tidak. Ya, jadi diingkari dengan kata tidak ya, dia tidak cantik ya, dia tidak baik, dia tidak rapi dan seterusnya. Jadi kalau kamu bisa sematkan dia dengan menggunakan formula ini, paling cantik atau cantik sekali, maka dia adalah kata sifat. Aspek kebahasaan berikutnya adalah
sinonim dan antonim, lalu ada verba material. Ini tentang sinonim dan antonim sebenarnya ini kan materi yang dari SD sudah kalian pelajari. Ibu juga tidak terlalu harus menjelaskan kembali gitu ya, karena kalian ibu anggap sudah memang paham. Nah, untuk sinonim dan antonim ini sendiri dalam teks LHO ini seringkali kita temukan karena apa? Pada dasarnya kan dia menggunakan kata sifat ya, tadi pada aspek yang pertama. Nah, kalau kata sifat ini ada saja nanti jenis-jenis dari beberapa objek yang diamati tersebut memiliki perbedaan-perbedaan gitu ya. Perbedaannya inilah penggunaan kata sifat dengan membedakan jenis-jenisnya inilah nanti ada ditemukan dia menggunakan sinonim, antonim gitu. Jenis yang satu dia besar, jenis yang lain kecil kan gitu ya. Berarti besar dan kecil ini dalam sebuah teks LHO digunakan gitu, sinonim dan antonim juga gitu. Atau ada nanti persamaannya, maka tadi antonim, antonim besar kecil tadi digunakan pada tes LHO untuk membedakan jenis-jenis objek tadi. Ataupun sejenis-jenisnya ini sama gitu, sama sifatnya. Misalnya bulat, yang jenis kedua adalah bulat juga gitu ya, pipi dan seterusnya. Kalau sinonim antonim ibu tidak terlalu menjelaskannya secara detail gitu ya. Nah, sinonim ini adalah persamaan, biasanya menggunakan istilahnya tanda sama dengan juga gitu ya. Nah, misalnya cantik, elok, molek, rupawan, indah. Jadi pokoknya kelas katanya tersebut pemaknaannya itu masih sama gitu ya. Misalnya kata A dan kata B secara konseptual atau secara pemaknaan dia hampir sama, yaitu berarti disebut dengan sinonim. Misalnya menyayangi, mengasihi kan gitu ya. Itu berarti konsepnya masih sama, maknanya masih sama, itu disebut dengan sinonim. Sama berbeda dengan antonim. Kalau antonim di sini disebut lawan kata ya, dalam proses pemaknaannya menggunakan tanda yang seperti ini. Lebih besar atau sama dengan, biasanya menggunakan tanda ini ya, menunjukkan dia berlawanan. Ya contohnya adalah hidup dan mati, lebar dan sempit. Jadi ya konsepnya ini benar-benar bertolak belakang, bukan berbeda ya. Semua kata nantinya akan mengalami perbedaan makna. Tapi si konsep antara antonim ini dalam kelompok kata yang antonim ini dia bertolak belakang pemaknaannya. Kalau dia pintar, yang ini bodoh. Di sana cepat, di sini lambat. Kira-kira seperti itu. Itu yang disebut antonim. Lalu selanjutnya ada verba material. Nah, nanti ibu akan jelaskan secara bersamaan si verba material ini sebenarnya ada verba ini pada dasarnya nanti akan berlanjut, kita akan memahami yang disebut dengan verba material, ada verba mental. Kedua-duanya ini sering sekali digunakan dalam teks baik LHO maupun teks-teks lainnya. Jadi sekaligus ibu jelaskan. Nah, verba sendiri konsepnya adalah dia kata kerja ya. Pada kelas kata tadi dia adalah kata kerja yang berarti dia menunjukkannya ada sebuah kondisi perbuatan, tindakan baik fisik maupun mental nantinya. Nah, perbuatannya ini yang kita sebut dengan kata kerja tadi ya. Lalu formulanya kata kerja ini kalau kita ingin menandai bahwa dia adalah kata kerja, si kata kerja ini jika kamu sematkan atau gabung dengan kata dengan konjungsi atau kata tugas dengan, lalu kamu tambahkan kata sifat dan dia nyambung memiliki makna, ini yang disebut dengan kata kerja atau verba. Kita contohkan saja. Dia di sini lah ya, beng dia tersenyum dengan manis. Tersenyum ini kata kerja tidak ya? Nah, ketika kita gabung dengan kata dengan, lalu kita gabung dengan kata sifat dan dianya memiliki makna berterima gitu ya, maka itu disebut dengan kata kerja atau verba. Misalnya gini, kamu cari yang bukan kata kerja, contohnya bangku dengan manis atau pertumbuhan dengan baik. Gak nyambung kan? Berarti si pertumbuhan ini bukan kata kerja, dia adalah kata benda. Ibu tambahkan kalau dia kata benda, si dengannya ini kita ganti saja dengan kata yang. Contohnya si pertumbuhan tadi, pertumbuhan yang lambat. Nyambung ya, lebih nyambung ketimbang pertumbuhan dengan lambat. Paham? Jadi si pertumbuhan tadi tidak bisa digabung dengan kata tugas dengan dan kata sifat, maknanya jadi buyar. Berarti si pertumbuhan bukan kata kerja. Hari ini paham ya? Kita lanjut. Verba di sini tadi ibu katakan ada dua jenis, yaitu verba material dan verba mental. Nah, verba material sendiri adalah verba yang dapat diintai. Artinya kata kerja tersebut atau perbuatan tersebut pada hakikatnya kita bisa melihat perbuatan
perbuatannya itu. Orang lain bisa mengamati perbuatannya tersebut. Itu masuk dengan kata kerja atau verba material. Misalnya makan. Aktivitas makan itu bisa nggak dilihat oleh orang lain? Bisa nggak dibedakan dengan aktivitas lain? Bisa, ya kan? Ada perbuatan yang bisa diindrai, maka itu disebut dengan verba material. Lalu aktivitas fisik tadi ya menggunakan fisik. Bahkan kamu mencium misalnya, mencium aroma tidak sedap. Mencium di sini kan memang sepersekian mikrometer lah bisa diamati kira-kira seperti itu ya. Kenapa? Karena ada aktivitas fisik yaitu hidung yang bergerak, misalnya kembang kis, ada bulu-bulu di hidung yang juga ikut terangsang lah isinya seperti itu ya dengan aroma itu. Maka itu juga aktivitas fisik sebenarnya. Maka dia adalah verba material ya. Lalu dia ada objek, biasanya pada umumnya dia dikenai atau mengenai objek yang lain. Misalnya dia makan nasi. Jadi perbuatan si makan ini mengenai objek nasi tadi. Oke, itu dia verba material. Nah, kebalikannya adalah verba mental. Verba mental ini adalah verba yang memang aktivitasnya tidak dapat diindrai karena dia adalah proses berpikir atau proses kejiwaannya, mentalnya. Atau tidak dapat diindrai tadi ya. Jadi verba mental ini sebenarnya dia perbuatan udah ada melakukan sebuah tindakan, tapi tindakannya nggak bisa diindrai. Karena contohnya adalah dia berpikir untuk mengambil barang tersebut. Berpikir di situ adalah verba mental karena dia sedang bekerja, tapi yang bekerja di otaknya gitu ya, mentalnya. Makanya itu yang disebut dengan verba mental. Jadi aku sajikan beberapa contoh itu verba material ini adalah melihat, memukul, bermain sepeda, di sepeda objeknya ya bermain sepeda. Kemudian ada verba mental merenungkan, menyayangi, berduka. Ya, jadi ada ini aktivitas yang memang proses kejiwaan. Berduka ini kan enggak kita diam aja pun begini, ternyata di kejiwaan dia sedang ada aktivitas berduka. Misalnya kenapa? Ya kucingnya kemarin nggak mau makan gitu ya, dan sebagainya. Itu disebut dengan verba mental. Nah, verba material sendiri ini yang tadi ada aktivitas misalnya memukul, ya berarti ada sebuah perbuatan fisik di dalamnya. Sampai sini paham ya? Tapi ini ibu kasih kunci, tidak selamanya nanti si verba material dan verba mental ini memang Bu, kalau kata bermain ini udah pasti Bu, dia adalah verba material gitu ya. Karena ini ibu contohkan dengan sepeda. Sebenarnya tidak, kamu harus lagi bekerja kembali untuk melihat konsep kalimatnya. Nah, beda lagi kalau bermain tadi kita disebut di sini adalah bermain sepeda, maka dia memang adalah aktivitas fisik. Maka ketika ada pada kalimat yang lain, misalnya dia bermain hati dengan kekasihnya. Bermain hati nggak ada perbuatan loh, dia proses kejiwaan kan gitu ya. Jadi dia kalau dalam bentuk-bentuk yang konotasi atau makna yang tidak sebenarnya, si kata kerja material ini nantinya akan berubah menjadi kata kerja mental. Jadi dia bermain hati dengan kekasihnya. Bermain hati di situ, kata bermain di situ pun udah konsepnya adalah konsep mental ya. Nggak ada perbuatan, kita nggak bisa lihat kan gitu ya kejiwaannya. Jadi itu tentang verba material dan verba mental. Kita kembali melanjutkan tentang kebahasaan dari teks LHO ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari ada kata sifat, lalu selanjutnya ada penggunaan kata kerja mental dan material. Dan di sini kita juga akan belajar tentang kalimat definisi, kalimat deskripsi, lalu ada kalimat sintaks dan kalimat kompleks. Nah, untuk kalimat definisi dan kalimat deskripsi sebenarnya simpel saja. Yang membedakannya itu ya pengertiannya sih, konsepnya. Jadi kalau definisi itu ya memang sebuah kalimat yang ingin menjelaskan sebuah konsep atau suatu konsep dari sebuah objek ya. Nah, biasanya kalimat definisi ini akan digunakan atau akan menggunakan pada kalimat tersebut ya kata-kata kata-kata definisional, yaitu ada kata ialah, adalah, merupakan. Contohnya Taman Mini Indonesia Indah merupakan taman wisata bertema budaya Indonesia. Jadi dalam artian ini sebuah kalimat definisi yang berusaha atau berfungsi untuk mendefinisikan objek yang disebutkan pada kalimat tersebut, yaitu si Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sedangkan kalimat deskripsi ini sebenarnya kalimat-kalimat yang berusaha untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau menjelaskan keadaan suatu benda gitu ya. Jadi kalimat deskripsi ini bisa kita tandai bahwa benda tersebut atau objek tersebut dijelaskan cirinya, bisa sifatnya, keadaannya dan seterusnya. Yaitu tentang biasanya pada kalimat tersebut
terlihat atau nampak kata-kata sifat, penggunaan kata sifat. Sebenarnya simpel saja antara kalimat definisi dan kalimat deskripsi tersebut. Nah, ini dia topik yang paling kompleks juga, karena namanya juga adalah kompleks. Kalian mungkin sudah pernah pelajari. Nah, untuk kalimat simpleks, kalimat kompleks ini kita ke kalimat simpleks dulu. Kalimat simpleks ini sebenarnya hampir sama atau memang sama pengertiannya dengan kalimat tunggal. Jadi dia simpel saja, simpel apanya? Simpel polanya, lalu simpel intinya. Maksudnya intinya ini tidak berganda-ganda pemaknaannya. Nah, kalimat simpleks ini sendiri yang kita sebut sebagai kalimat tunggal juga, ini konsepnya adalah satu inti pembicaraan. Jadi kalau berbicara pada inti pembicaraan, kalau kalimat yang jelas tentang kalimat ya. Nah, kalau kalimat simpleks ini di dalam kalimat tersebut hanya ada satu inti pembicaraan. Inti pembicaraan pada sebuah kalimat itu adalah S-nya dan P-nya. Nah, maka dari situ diturunkan bahwa dalam kalimat simpleks ini kita temui bahwa S dan atau P-nya ini tidak kembar, ya. Jadi kalau dalam kalimat tersebut kita temukan si subjek atau hal yang sedang dibicarakan di dalam kalimat itu hanya satu, gitu ya, maka dia kalimat simpleks. Atau si P-nya juga hanya satu, gitu ya. Pastikan kalau S dan P-nya ini tetap satu. Nah, sedangkan kalau S-nya ini saja udah dua di dalam kalimat, ya, maka dia tidak bisa kita sebut lagi kalimat simpleks. Atau P-nya ini saja yang jadinya ada dua dalam kalimat, atau terdapat dua P di dalam kalimat, maka kalimat tersebut tidak bisa kita sebut dengan simpleks, ya. Nah, oleh karena itu ini ada tanda ini ya, kayak ini kata kunci gitu. Jadi kalau menandai bahwa S dan P di dalam sebuah kalimat itu apakah ganda atau hanya satu, biasanya kita harus memastikan bahwa kalimat tersebut apakah mempunyai konjungsi atau tidak. Nah, untuk kalimat-kalimat yang tidak menggunakan konjungsi, baik itu konjungsi subordinatif, koordinatif, baik korelatif, ya, maka kalimat tersebut masih dikategorikan sebagai kalimat simpleks. Fokusnya kita ada di S dan P-nya ini. Jadi gini, logikanya seperti ini. Kalau ada konjungsi misalnya dan, pasti si dan ini menghubungkan suatu hal dengan hal yang lain, kan gitu ya. Maka bisa dipastikan hal yang satu dengan hal yang lain ini apakah ini adalah tentang subjek. Ya, kalau sudah pasti ada subjek satu dihubungkan dengan subjek yang kedua menggunakan kata dan, pasti kalimat tersebut sudah menggunakan dua subjek sebenarnya. Maka kalimatnya nggak simpel lagi. Ya, contohnya adalah ayah dan ibu menonton televisi. Di situ kita lihat memang semua subjeknya itu sepertinya ayah dan ibu, kan gitu ya. Tapi pada dasarnya konsep tersebut, kalimat tersebut, si dan di dalam kalimat sudah berfungsi untuk menghubungkan dua person, gitu ya, ayah dan ibu. Nah, pada dasarnya aktivitasnya ini kan ya sendiri-sendiri ya, ibu menonton, ayah menonton, kan gitu ya. Tapi ya dilesatkan jadi ayah dan ibu menonton televisi. Nah, di situ pun dengan adanya konjungsi dan menghubungkan ayah dan ibu ini, itu juga termasuk kalimat kompleks. Nggak simpel lagi, gitu. Karena kita berpatokan pada S dan P ini tidak boleh kompleks. Nah, coba ibu contohkan dengan kalimat yang ada di bawah ini. Komodo memiliki ekor. Ini kalimat yang pertama ya. Coba kita coba cari unsur-unsurnya supaya kita paham apakah dia S-nya atau dan P-nya ini hanya satu dalam kalimat. Siapa subjeknya? Yaitu si komodo. Kenapa si komodo? Apa keadaannya? Memiliki, ya. Apa yang dimilikinya? Ekor. Maka dari kalimat ini kita temui bahwa S-nya, P-nya atau O-nya, ini nggak ada dalam kategori ya, sorry. S dan P-nya ini ternyata cukup tunggal saja atau satu-satu saja, kan gitu ya. Makanya disebut dengan kalimat simpleks. Ya. Nah, kalimat kedua coba kita perhatikan. Siapa yang dibicarakan? Komodo. Oke, subjek. Kenapa komodo yang memiliki? Perhatikan. Apa yang dimilikinya? Ekor. Lalu di sini ada kata untuk. Untuk di sini adalah konjungsi. Nah, ibu minta ke kalian sebelum memasuki materi simpleks ini sudah cari tahu dulu apa jenis-jenis konjungsi itu sebenarnya dalam bentuk hafalan atau ya cari tahu saja dari sumber lain. Nah, untuk di sini adalah konjungsi subordinatif. Ya. Jadi untuk di sini untuk apa? Untuk melibas maksanya. Setiap yang dilalui oleh konjungsi
sebuah tujuan. Jadi si komodo memiliki ekor ini tujuannya apa? Ini semua yang disebut dengan keterangan tujuan. Nah, ternyata keterangan tujuannya ini ada hal yang sedang dijelaskannya si keterangan tujuan ini, yaitu tentang si ekornya tadi itu adalah fungsinya untuk melibas. Apa yang dilibasnya? Mangsanya. Ini O. Jadi di dalam unsur keterangan tujuan ini ternyata ada hal lain yang tersembunyi, yaitu ada P dan ada O yang baru, turunan istilahnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat ini pun pada akhirnya dia memiliki 2 P. Oke, maka ini tidak bisa kita sebut simpleks, tapi ini adalah kompleks. Paham sampai di sini ya? Nah, ini tentang simpleks dan kompleks tadi, perbandingannya, perbedaannya ya ini saja, dibalik saja. Kalau kompleks ya dia 2 inti gitu ya, dan S dan P-nya ini atau P-nya ini pasti kembali dalam kalimat. Ya, sampai di sini semoga paham apa yang Ibu jelaskan. Ya, tetap semangat.